sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Goyan terkejut ketika melihat duri tajam itu kembali menyerangnya. Duri tajam pun lalu menusuk bola mata Goyan dengan ganas. Saat ini, ia mengalami serangan itu dan mungkin sangat menyakitkan, namun tidak terlalu sakit yang berlebihan. Selain itu, makhluk seperti mata anjing pada dasarnya mungkin tidak merasakan sakit sama sekali. Tetapi aku belum merasakan energi penyiksaan, dan jika kalian terus melakukan ini, aku akan sangat marah. Goyan meraung, dan segera sebuah lengan tembus pandang dan besar muncul, lalu meninju duri hitam di depannya. Meskipun Mojin yang menyegel mata anjing itu tidak rusak, namun kemudian dia tertegun untuk beberapa saat. Seluruh pagoda emas yang digunakan untuk menahan mata anjing itu dibangun dengan Mojin. Tidak diketahui untuk sementara waktu ini adalah salah satu lengan yang diambil dari Yetian di alam Suan Yin. Ujung jari lengan ini tampak muncul dari udara tipis di dekat mata anjing besar itu. Tangan besar tembus pandang itu lalu mengenai duri hitam. Suara retakan yang membosankan pun terdengar. Segera terdengar suara klik di sana. Jangan kaget, ada sebuah retakan, lalu Mojin menghalangi pecahan itu. Tetapi pada saat pecah, mata anjing itu dapat melihat sekeliling dengan jelas. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan penekan yang kuat juga menyelimuti dirinya. Ada sekitar 7 atau 8 sosok duduk bersila di semua sisi. Mata anjing berada di tengahnya segel. Kemudian mereka mengambil tindakan untuk menekan Goyan yang menembus Mojin. Kemudian itu diblokir lagi. Sosok itu berkata, "Bola roh kami tidak akan menyakitimu selama kamu menggunakan kekuatan larangan, yaitu tongkat alam Mogu pembunuh abadi yang memperbaiki dunia. Jadi dengan itu, aku akan segera melepaskanmu." Segera sebuah suara terdengar perlahan. Jelas sekali, tujuan mereka sederhana, tetapi belum pernah ada yang menerobos, tidak ada yang mengatakannya, dan betapa sulit untuk memperbaikinya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki semua larangan, pasti Anda semua akan musnah sejak lama. Anda dapat mengajukan persyaratan, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda selama hambatan dunia dapat dibaiki. Suara itu terus berlanjut keluar. Siapa yang menjebak Master Go? Dan siapa yang memperbaiki hambatan yang ada di dunia? Saya tidak memiliki kemampuan ini, dan saya tidak dapat melakukan itu, apapun kondisinya. Goyan berkata dengan marah bahwa meskipun dia memiliki kekuatan larangan yang kuat, dia tidak bisa melakukannya. Dasar idiot, kekuatan pengekangan memang ada dalam perang dunia, tapi itu sebagian dari komposisinya sekadar larangan berdiri tegak, jadi tidak ada pengaruhnya. Tuan Goyan, saya dijebak. Dunia macam apa yang perlu diperbaiki? Jika kamu ingin tahu, mengapa kamu tidak mencobanya dengan seluruh kekuatanmu? Dan melihat apakah itu berhasil atau tidak. Tuan Goyan, itu cara kekuatan pengekangan saya. Jadi jangan digunakan. Dan Tuan Anjing, saya pun juga tidak ingin menggunakan kekuatan pengekangan, jadi saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Jika saya membantu Anda, cepat atau lambat dunia iblis kami akan runtuh semua, serta akan terbunuh semuanya. Bagaimanapun si pembunuh akan datang ke rumahmu cepat atau lambat. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan menunggu untuk mati. Jika Anda tidak mau, jangan salahkan kami karena kejam. Suara itu datang, dan saat yang sama, kemudian muncul sebuah besi yang tajam, dan terlihat seperti pecahan senjata yang patah. Jangan kaget, tubuh yang masuk ke mata anjing mungkin terlihat serius, namun sebenarnya tidak berpengaruh pada mata anjing. Itu hanya akan membuat kekuatan Kijuzi tidak berguna lagi, dan tidak bisa terlalu mengancam mata anjing. Pecahan-pecahan itu bersinar dengan cahaya kemerahan yang samar. Setelah melayang di depan mata anjing, matanya yang besar kemudian menyusut tajam. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu pasti tahu hal ini kan? Bola roh adalah pedang yang akan memotong tubuhmu menjadi beberapa bagian. Jadi lepaskan kekuatan pengekanganmu. Dan jika tidak, sudah kubilang padamu bahwa kekuatan pengekangan tidak dapat diperbaiki dan tidak ada kemungkinan tongkat dunia itu mungkin terjadi. Goyan lalu melihat pecahan di depannya dengan ekspresi ketakutan yang kuat di matanya. Jelas apa yang dikatakan suara itu benar. Itulah mengapa Goyan sangat takut.
Cobalah tidak peduli metode apa yang Anda gunakan sekarang, karena Anda hanya bisa mendapatkan jawabannya dengan mencobanya. Suara itu terus terdengar dan masih memaksa mata anjing itu. Aku tidak tunduk padamu bodoh, aku hanya ingin membuktikan padamu bahwa aku tidak bisa memperbaiki rintangan dunia dengan usaha terbaikku. Kemudian mata anjing mendengus dingin dan segera cahaya biru melonjak ke langit. Itu berasal dari matanya yang besar, kemudian mengalir ke menara kristal hitam. Segera cahaya biru mengembun dan kemudian menyebar menuju kehampaan. Setelah setengah jalan cahaya biru yang keluar dari mata besar itu baru saja dilepaskan. Bagaimana aku tidak bercanda? Karena itu tidak ada gunanya. Lalu ada keheningan singkat di sekitar. Jelas bahwa seseorang akan melihat apakah itu berpengaruh, tetapi Anda harus mempertahankan kekuatan pengekangan dan memberinya pengekangan yang lebih kuat. Bersikaplah masuk akal, dan jangan terlalu sering menindas orang lain. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah penguasa sensi, dan dia juga penguasa jahat. Dia juga memiliki tubuh spiritual yang kuat, dan saya pun baginya juga sangat penting baginya. Jadi, jangan menyinggung perasaanku, belum lagi jika ketika dia marah. Karena dia mengerti marah dan bisa memusnahkan dunia jamur primu. Goyan berteriak dengan marah, lalu diam-diam menghela nafas. Lalu di dalam hatinya saat ini, jika Xiaoyan benar-benar sekuat yang dia katakan, aku khawatir dia tidak akan tertangkap di sini. Tidak peduli siapa Anda, dan apakah Anda seorang bangsawan atau jahat, Anda tidak bisa berhenti memperbaiki rintangan dunia. Karena inilah dunia abadi dan iblis dunia kuno, bukanlah aliran ilahi. Segera setelah dia selesai berbicara, pecahan tajam itu melewati mata anjing itu. Tiba-tiba sebuah luka kecil muncul di mata besar Goyan itu. Saat luka itu muncul, cairan biru benar-benar mengalir keluar darinya. Segera cairan biru berubah menjadi kekuatan terlarang yang kuat dan tersapu, menyebabkan seluruh menara kristal hitam bergetar. Kekuatan terlarang yang lebih kuat pun menyebar. Ternyata akan jauh lebih mudah jika bisa memperoleh kekuatan larangan. Saat mengucapkan kata-kata ini, Mojing yang memiliki ketertarikan, dan lalu mata anjing meledak dengan keras. Pada saat ini, muridnya dengan hati-hati mengamati sekeliling. Beraninya kau melukai mata anjingku. Kemudian terdengar suara menderu, dan segera cahaya biru dari mata besarnya meledak. Lalu ruang terlarang yang kuat mengembun, dan pembatasannya sangat nyata, lalu berubah menjadi beberapa pedang tajam, dan membidik pada orang yang duduk bersila. Kemudian 7 atau 8 sosok ini meraung, lalu pedang Jin Shizan Goyan sangat marah saat mendengarkan perintahku. Bayangan pedang ilusi kemudian terbang menuju 7 atau 8 sosok. Tapi saat terbang, melewatinya, kekuatannya dengan cepat diserap dan dilemahkan oleh Mojing di sekitarnya. Namun kekuatannya berada di luar imajinasi mereka. Pedang terlarang itu lalu jatuh dengan keras. Namun pedang itu tidak membunuh mereka. Api berubah menjadi bayangan pedang ilusi dengan sosok yang terbuat dari bayangan menyelimuti mereka. Karena Anda menyukai blokade, izinkan saya memberi Anda gambaran tentang larangan. Goyan sangat percaya diri. Tetapi orang ini masih tidak terburu-buru karena mereka telah melakukan persiapan untuk waktu yang tidak diketahui sebelum menangkap bola roh.